Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan Ibu yang pastinya pada mata pelajaran fisika. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang energi gelombang elektromagnetik. Dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah Ibu singgung tentang materi pertemuan hari ini, yaitu tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Mungkin sebelum kita masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kita langsung saja masuk ke materinya. Untuk pemanfaatan gelombang elektromagnetik itu ada 6. Yang pertama, sinar gamma dan sinar X. Gelombang elektromagnetik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat energinya. Misal, sinar gamma dengan tingkat energi yang tinggi mampu mengionisasi sel sehingga dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi alat kedokteran, dan bedah saraf otak. Demikian pula dengan sinar X dapat mengionisasi sel sehingga sangat berbahaya jika terpapar berlebihan. Energi sinar X ini dapat diserap oleh jaringan tubuh. Karenanya sinar X kemudian dimanfaatkan dalam pencitraan jaringan tubuh untuk mengetahui beberapa titik. Ini merupakan gambar dari hasil pencitraan sinar X. Sinar dapat diserap jaringan tubuh sehingga intensitasnya berkurang saat melewatinya. Semakin padat material penyusun tubuh seperti jaringan tulang, intensitas sinar X yang diserap akan semakin besar. Perbedaan intensitas yang diproyeksikan menjadi gambar ini untuk menentukan apakah ada kelainan pada jaringan tersebut. Selanjutnya ini ada sinar ultraviolet atau UV. Nah, sinar ultraviolet ini memiliki panjang gelombang lebih pendek dari sinar ungu, namun lebih panjang dari sinar X, antara 40 sampai 400 nanometer. Sinar ultraviolet banyak terdapat pada sinar matahari. Sekitar 10% spektrum yang dihasilkan dari cahaya matahari adalah ultraviolet. Selain itu, ultraviolet juga dihasilkan oleh lampu-lampu khusus seperti lampu uap merkuri dan lampu fluoresken. Sinar ultraviolet tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun, beberapa jenis hewan seperti burung, serangga, dan beberapa jenis mamalia dapat melihat sinar ultraviolet itu sampai 400 nanometer yang disebut dengan NIR UV. Nah, radiasi matahari itu berperan penting dalam kehidupan dan mempengaruhi hampir semua organisme hidup. Ada keuntungan ataupun manfaat dari sinar UV ini, namun terdapat pula efek bahayanya. Baik efek berbahaya bagi tubuh. Nah, radiasi yang didapatkan sesuai kebutuhan, maka akan sangat bermanfaat. Radiasi UV pada panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer yang disebut UVA bermanfaat dalam pembentukan vitamin D oleh tubuh. Sinar matahari juga menjadi alternatif untuk penyembuhan salah satu penyakit yang dikenal dengan psoriasis dan exfoliative cheilitis, yaitu kondisi penyakit ketika sel-sel tubuh membelah lebih cepat
dari seharusnya. Kondisi yang berlebihan juga berbahaya bagi kulit, yakni menyebabkan kulit terbakar. Berbagai sindrom penyakit kulit dan katarak. Radiasi yang masuk pada panjang gelombang lebih pendek 280 sampai 320 nanometer yang disebut UVB menyebabkan kerusakan pada tingkat molekuler, sel, jaringan tubuh, bahkan kanker kulit. Nah, sinar UV yang bukan bersumber dari sinar matahari banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kesehatan, industri maupun biologi. Ultraviolet ini juga digunakan pada bidang kesehatan, yaitu untuk sterilisasi yang cukup. Sinar ultraviolet dapat membuat mikroorganisme tidak dapat bereproduksi dan tidak berbahaya. UV juga digunakan untuk sterilisasi jenis makanan dan air minum. Begitu pula pada bidang industri. Ultraviolet banyak digunakan baik sebagai mendeteksi kebakaran, teknologi semikonduktor, maupun teknologi polimer. Yang ketiga itu ada cahaya tampak. Nah, penggunaan cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari selain untuk membantu melihat, juga banyak diaplikasikan dalam bidang kedokteran, kecantikan, dan juga industri. Salah satu yang paling populer adalah sinar laser. Selain sinar laser digunakan dalam bidang kecantikan untuk meratakan kulit supaya mulus. Nah, menghilangkan tato dan bekas jerawat, serta untuk terapi lasik pada mata minus. Selanjutnya ada inframerah. Saat ini pemanfaatan sinar inframerah selain digunakan pada remote control, juga digunakan pada alat mendeteksi suhu tanpa harus menyentuh orang yang akan diukur suhunya. Termometer inframerah menjadi sangat populer ketika masa pandemi COVID-19, ketika setiap orang satu sama lain tidak boleh bersentuhan. Cukup diarahkan pada jarak tertentu, tanpa harus disentuhkan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, prinsip kerjanya ini memanfaatkan fakta bahwa setiap orang akan memancarkan radiasi infra yang dipancarkan seseorang untuk dikumpulkan oleh lensa menuju sensor thermofile. Kemudian diolah menjadi data digital dan ditampilkan pada layar sebagai suhu yang terbaca, seperti pada atau bandara. Nah, biasanya berupa kamera. Contoh pada gambar ini menunjukkan layar yang menampilkan suhu beberapa orang dalam gedung menggunakan kamera pendeteksi suhu. Selanjutnya itu gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini ada dua, yaitu pertama ada telepon seluler dan yang kedua yaitu radar. Pada telepon seluler ini, gelombang mikro banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada microwave oven. Frekuensi yang digunakan lebih rendah antara gelombang mikro dan gelombang radio, yaitu pada frekuensi 450 sampai 1800 MHz. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk alat telekomunikasi modern, telepon seluler, yang prinsip kerjanya kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, setiap area layanan dibagi dalam wilayah kecil yang disebut ALS. Nah, masing-masing sel memiliki antena, yaitu dikontrol oleh base station, dan setiap base station ini dikontrol dengan sebuah mobile switching center. Saat ponsel melakukan panggilan, gelombang elektromagnetik diteruskan dari ponsel pemanggil ke base traveler station terdekat, kemudian ke MSC yang kemudian diteruskan lagi ke BTS lain sampai ke penerima. Selanjutnya yang kedua yaitu radar. Radio Detection and Tracking atau radar merupakan salah satu aplikasi gelombang mikro yang pada umumnya digunakan untuk mengukur jarak, sudut, dan kecepatan objek. Radar biasanya digunakan untuk mendeteksi pesawat,
mengukur kedalaman laut, bahkan digunakan sebagai alat untuk mendeteksi laju mobil yang sedang bergerak. Gambar ini merupakan contoh dari radar untuk mendeteksi jarak pesawat. Radar untuk mendeteksi sebuah pesawat akan mengirimkan gelombang mikro ke arah pesawat. Kemudian pesawat akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Beda waktu antara sinyal gelombang yang diberikan dan dipantulkan menghasilkan jarak pesawat dengan bersama dengan setengah V kali T. Dengan S adalah jarak pesawat, T adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang mikro mulai dipancarkan sampai kembali lagi. Sedangkan V itu laju gelombang mikro, yaitu 3 kali 10 pangkat 6 meter per second. Tanda waktu saat dipancarkan hingga kembali karena dipantulkan. Selanjutnya masuk gelombang radio. Gelombang radio selain digunakan sebagai media komunikasi, juga dimanfaatkan dalam teleskop radio. Pada tahun 1958, yaitu Gerhard Geber itu menemukan bahwa matahari memancarkan gelombang radio seperti bintang yang lainnya. Nah, spektrum ini tidak dapat dilihat dengan teleskop optik. Robert membuat teleskop radio pertama yang digunakan untuk mengamati spektrum ini. Informasi yang diterima oleh teleskop ini berupa angka yang menunjukkan intensitas dengan panjang gelombang berbeda. Pada teleskop angka ini diubah oleh komputer menjadi sebuah gambar sehingga mudah dianalisis. Teleskop radio juga difungsikan sebagai teleskop radar untuk mengamati benda-benda langit yang jaraknya dekat dengan bumi seperti bulan, Mars, Merkurius, dan Venus. Sinyal radio dikirim ke permukaan benda langit tersebut, kemudian dipantulkan kembali. Nah, berdasarkan sinyal pantulan ini digunakan untuk memetakan permukaan benda langit tersebut. Prinsip kerja ini menjadi solusi kelemahan dari teleskop optik yang tidak mampu mengamati permukaan benda langit akibat awan gas dan debu atau nebula di antariksa. Selain dengan teleskop radio yang ditempatkan di bumi, observasi benda-benda langit juga dilakukan melalui teleskop yang mengorbit di luar angkasa. Teleskop yang paling terkenal mengorbit bumi diluncurkan pada tahun 1990, yaitu teleskop Hubble seperti pada gambar ini. Nah, teleskop Hubble ini dapat mengamati radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Teleskop ini juga dapat menganalisis spektrum cahaya untuk mendapatkan informasi suhu, komposisi, dan jarak dari sebuah bintang dan galaksi. Oke, materinya sudah selesai. Ini merupakan pertemuan yang keempat. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas perambatan gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik, yang ketiga energi gelombang elektromagnetik, dan baru saja kita membahas tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik ini merupakan materi kita yang terakhir pada bab 5, yaitu gelombang elektromagnetik. Semoga materi-materi yang sudah Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dari materi pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami, semoga ilmunya bermanfaat. Setelah ini kita memberikan kalian, marilah kita bersama-sama melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.